Hari ini agenda pertemuan antara Presiden Joe Biden dengan para pemimpin Kongres yang diwakili dari Partai Demokrat ataupun Partai Republikan. Nah, ini akan menjadi titik temu apakah kita akan melakukan kesepakatan untuk kenaikan debt ceiling atau yang kita kenal dengan plafon utang. Kalau tidak, maka kemungkinan kita akan melihat segera dolar kemungkinan akan terjebak dalam penurunan. Oke, ada beberapa hal yang juga harus kita perhatikan dan tentunya seperti biasa kita cek terlebih dulu di sisi fundamental. Data ekonomi malam ini hanya berkisar kepada speech ataupun pidato dari para pejabat Fed yang diwakili oleh Jefferson dan juga Williams, tentunya di jam 19.30 dan 23.05. So far kita belum tahu agenda resminya dari Presiden Biden, tapi menurut agenda itu dijadwalkan di jam 4 sore waktu setempat. Artinya kemungkinan sekitar jam 6 atau mungkin jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi jadwal lebih lengkapnya nanti akan kita update dan kita akan pastikan terlebih dulu. Oke, kalau misalkan terkait dengan apa yang disampaikan oleh pejabat Fed, tentunya fokusnya adalah apakah mereka masih tetap dengan sisi hawkish atau akan berubah dengan sisi yang relatif less hawkish atau bahkan mungkin dovish. Tapi kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Powell di FOMC kemarin, maka kemungkinan untuk dovish tersebut kelihatannya belum akan ditujukan untuk hari ini. Karena kemungkinan terkait dengan pemangkasan suku bunga mungkin belum akan muncul. Dan Jefferson, saya rasa Jefferson adalah figur yang masih tetap dalam sisi hawkish, tapi kemungkinan karena perubahan apa yang disampaikan di FOMC kemarin, kita bisa saja melihatnya mulai mengisyaratkan less hawkish. Tapi jangan harapkan terkait dengan pemangkasan, termasuk juga dari Williams yang sangat-sangat hawkish di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sementara itu, data ekonomi minggu ini kita masih tetap menunggu terkait dengan US CPI yang akan terus di hari Rabu. Kemudian juga dengan jadwal pertemuan kebijakan moneter dari BOE atau Bank of England di hari Kamis, dan juga data GDP maupun Consumer Sentiment Amerika di hari Jumat. Ingat, GDP Inggris diperkirakan akan tetap atau kurang lebih berada di sisi titik nadir, yaitu 0%. Dan diharapkan memang tetap berada di sisi tersebut karena aktivitas yang pulih juga diharapkan membangkitkan kondisi ekonomi. Dan itu pula yang mungkin akan menjadi pertimbangan dari kebijakan moneter Bank of England. Yang jelas 25 basis point sudah diantisipasi oleh market, jadi kita mungkin melihat potensi penurunannya bisa saja terjadi. Ini mungkin kaitannya adalah buy on rumor, sell on fact, karena semuanya sudah diantisipasi. Kecuali kalau kita dapatkan di minggu ini atau di hari Kamis ternyata Bank of England berhasil menaikkan suku bunga 50 basis point, yaitu berarti di atas ekspektasi. Saya agak sedikit ragu untuk hal tersebut karena beberapa kali pertemuan mereka cukup meragukan dan juga cukup dilematis apakah mereka akan gas terus dengan kenaikan suku bunga yang lebih agresif atau mereka akan berada di jalur yang mungkin moderat. Dan itu semua ditunjukkan dengan voting yang sempat dilakukan oleh para pejabat BOE. Ada sekitar 2 orang dari 9 total para pembuat kebijakan yang bertemu yang relatif mungkin berseberangan dari 7 orang lainnya, yaitu mereka tidak setuju tentang kenaikan. Kita tinggal tunggu saja. Tapi yang jelas, semua itu masih tetap tergambarkan untuk minggu ini. Ya, Roto FOMC kembali kita ingatkan ada NFP satu kali lagi di bulan Juni, kemudian ada 2 data inflasi, yang satu akan dirilis besok, dan juga 1 data GDP Amerika. Juga tidak lupa terkait dengan krisis perbankan yang masih kemungkinan berpotensi membayangi market, sehingga sentimen bisa saja tiba-tiba muncul terkait dengan kekhawatiran tersebut dan menekan risk asset. Dan itu berarti safe haven masih punya peluang, walaupun mungkin tidak terlampau besar. Tapi kita tinggal tunggu saja. Yang pertama tentunya terkait dengan debt ceiling atau plafon utang yang nanti malam akan dibahas oleh Joe Biden dan juga para pejabat ataupun para pemimpin Kongres. Ya, dalam pertemuan Biden dan juga pemimpin partai, Yellen kembali mengingatkan risiko yang bisa terjadi, yaitu kaitannya dengan kalau sampai posisinya gagal untuk menaikkan batas utang federal senilai 31,4 triliun US dollar, maka ini akan berpotensi menjadi pukulan yang cukup telak untuk ekonomi Amerika. That means pasar saham mungkin akan anjlok lagi, teman-teman. Dan itu juga akan melemahkan US dollar sebagai patokan yang disebut sebagai mata uang cadangan dunia. Tidak heran, beberapa waktu yang lalu kita sempat melihat kemungkinan dari Rusia ataupun bahkan China dan juga negara luar lainnya tentunya mencoba untuk membeli obligasi Amerika. Hal ini kaitannya untuk melihat potensinya memanfaatkan kemungkinan akan ada potensi gagal bayar dari Amerika. Ya, opsinya adalah tidak ada opsi yang lebih baik selain menaikkan plafon utang.
Itu yang ditegaskan oleh Janet Yellen. Jadi kita akan lihat bergegas dengan waktu, deadline-nya adalah tanggal 1 Juni. Karena di tanggal 1 Juni itu diyakini Kementerian Keuangan atau Departemen Treasury dari Amerika mungkin sudah kehabisan uang. Ya, Presiden Biden akan bertemu hari ini di sore hari waktu Washington, dan pembahasan debt ceiling ini akan sangat volatile dan memicu tingkat permintaan safe haven. Jadi hati-hati, itulah yang mengakibatkan kenapa emas sulit mengalami penurunan. Walaupun kita harapkan ada koreksi sebetulnya, tapi kelihatannya mungkin kita tidak akan mendapatkan koreksi yang terlampau dalam. Dan ini juga kaitannya dengan mengantisipasi dengan data inflasi besok malam. Sementara itu dari G7 melakukan pertemuan di Jepang dan mereka membahas tentang krisis perbankan. Mereka menyoroti apa yang terjadi dengan kasus Silicon Valley Bank dan juga First Republic Bank atau bank-bank regional yang ada di Amerika. G7 sendiri menyusun rencana untuk penanganan bank run yang dikhawatirkan akan memicu kemungkinan rush ataupun penarikan dana secara instan. Apalagi dengan teknologi canggih, masyarakat yang luas sudah bisa mengetahui rumor negatif tersebut melalui media sosial. Sehingga negara G7 merasa perlu untuk mengantisipasi hal tersebut, termasuk caranya bagaimana untuk penanganan lebih cepat, merespon kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, termasuk salah satunya menyediakan dana likuiditas. Dan itu akan menjadi topik yang sangat menarik untuk beberapa hari ke depan. Ya, ini adalah kabar yang bisa dibilang cukup bagus. Kalau misalnya kita bicara tentang BOJ, yang sebetulnya mereka sudah mengisyaratkan tetap dalam jalur pelonggaran kebijakannya, termasuk juga yield curve control yang masih tetap dijalankan. Ya, UEDO mengisyaratkan bahwa mereka bisa saja mengakhiri yield curve control tersebut asalkan dengan beberapa catatan, yang utamanya adalah terkait dengan inflasi. Target inflasi ini harus bisa dicapai kurang lebih mendekati 2% dan diharapkan secara berkelanjutan. Artinya tidak hanya sekilas ataupun sesaat, melainkan betul-betul tahapannya berkelanjutan, artinya mulai stabil. Dan mungkin semua bank sentral pun akan melakukan hal yang sama. Tapi yang jelas, UEDA membaca istana tersebut kemungkinan bisa terjadi karena beberapa tanda-tanda yang terlihat cukup mengembirakan, terutama untuk kaitannya adalah ekonomi Jepang itu sendiri. Ya, kita tinggal tunggu saja karena hal ini sangat sensitif juga terhadap USD Japanese Yen. Seperti Anda lihat, USD Japanese Yen bergerak turun di bawah 135 kembali, tapi karena ada kemungkinan potensinya juga terbantu dengan ekspektasi pembahasan debt ceiling. Kalau itu gagal, maka safe haven lah yang akan dituju, yang berarti Japanese Yen akan cenderung menguat. Dan itu berarti pilihannya adalah, atau opsinya, antara melakukan pembelian untuk emas atau mungkin melakukan sell USD Japanese Yen. Ini cukup menarik, lagi-lagi kita masih akan melihat hal tersebut pembahasan sampai detik-detik terakhir masalah debt ceiling, yaitu di tanggal 1 Juni. Hari ini adalah hari pertama yang mungkin akan menjadi pemicunya, tapi kalau sampai bisa dijadikan ataupun mendapatkan kesepakatan, mungkin kita akan lihat kebalikannya, yaitu safe haven akan bergerak turun. Dan itu berarti juga USD Japanese Yen bisa kembali naik dan emas bisa tertekan turun. So, teman-teman, hati-hati dengan pergerakan di malam hari karena volatility diperkirakan akan semakin meningkat. Walaupun kita tidak melihat adanya data ekonomi yang terlampau tinggi untuk hari ini, karena semuanya disimpan di hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jadi tetap hati-hati karena apapun yang dilontarkan, pernyataan apapun dari Biden ataupun dari Kongres atau bahkan dari pejabat Fed, itu akan sangat volatile untuk market, termasuk salah satunya pasar saham dan juga komoditi emas.